sekarang kita akan melanjutkan sesi kita. Misalnya kita tahu bahwa reservoir kita, ya formasi kita misalnya reservoir kita atau layer kita itu terkoneksi dengan reservoir yang lain, dengan layer yang lain. Jadi kita perlu siapkan satu tangki lagi, ya satu tangki reservoir lagi. Untuk itu saya add tank, saya taruh di sini. Oke, kita sebut tank 2 ya, tangki kedua. Dia juga oil reservoir. Misalnya temperaturnya sama 210 dan juga sama untuk pressure-nya. Ya, initial pressure dan initial temperature-nya sama. Oke. Kemudian untuk porosity-nya 0,25. 0,25. Conat water saturation untuk contoh saja 0, walaupun sebenarnya tidak mungkin conat water saturation 0 ya. Water compressibility 3 kali 10 pangkat min 6. Gas cap downhole-nya, gas cap downhole ratio-nya misalnya 0,15. Original atau 0,1. Original oil in place-nya misalnya 480.000 mmsTB. Start of production-nya sama, Januari tahun 1980. Kita juga akan monitor kontaknya. Oke, kita akan monitor juga kontaknya. Kemudian kita tahu bahwa tangki kedua ini, reservoir kedua ini juga dia memiliki aquifer. Jadi kita perlu modelkan juga aquifernya. Misalnya kita pakai Hurst van Everdingen method. Ya, Everdingen method. Reservoir thickness-nya 100. Reservoir radius-nya misalnya 13.500 feet. Jadi kita harus cek ya peta reservoir, kemudian kita berdiskusi dengan geologis, seperti itu kita ngobrol dan kita bisa juga lihat seismiknya gitu ya. Berapa tebal reservoir dan berapa radius reservoirnya itu semuanya harus kita ketahui dan kita input ke dalam data-data ini. Outer inner radius ratio-nya 5. Jadi outer inner radius ratio ini adalah radius aquifer dibagi radius reservoir itu berapa rasionya. Encroachment angle misalnya 150. Ya, encroachment angle ini sudut yang dibentuk dari aquifer terhadap reservoir. Nah, ini kita bahas ketika di mata kuliah reservoir engineering, topik water influx. Ya, jadi teman-teman bisa buka lagi lecture-nya. Di situ ada properti atau karakter-karakter dari aquifer. Aquifer permeability misalnya 200 milidarcy. Ya. Ini kita input, walaupun kita tidak tahu pasti sebenarnya data aquifer ya. Jadi jarang sekali kita melakukan log analysis atau core analysis dengan data-data aquifer. Jadi sebenarnya aquifer itu menjadi sesuatu yang uncertain. Yang kita tidak tahu pasti sebenarnya aquifernya itu berapa propertinya. Ya, karena tidak ada, jarang sekali orang melakukan pengeboran, log analisis, core analisis di aquifer. Ya, karena aquifer tuh hanya berisi air. Gitu ya. Jadi dikit datanya. Nah, untuk itu kita bisa lakukan history matching untuk memastikan bahwa sebenarnya properti aquifer ini berada di range berapa. Masuk akal nggak data-data yang kita input ini. Seperti itu ya. Nanti kita akan validasi dengan history matching. Kemudian raw compressibility kita akan pakai korelasi juga. Kemudian kita masukkan pore volume versus depth. Pore volume versus depth saya sudah siapkan dan saya taruh ke sini. Ya, jadi di sini definisinya ya pore volume sama dengan min 1 ini untuk top of the gas cap. Pore volume 1, pore volume 0 adalah original gas oil contact. Ya, jadi di sini original gas oil contact-nya di 5.000 feet. Pore volume 1 adalah original oil water contact, jadi water oil contact-nya ada di kedalaman 11.831,8 feet. Nanti ketika kita produksikan reservoir ini, pasti water oil contact-nya naik.
Dan itu yang bisa kita track, itu yang bisa kita simulasikan. Kita bisa cek plotnya ya, jadi seperti ini, pour volume dalam fraction versus true vertical depth. Kemudian, kita harus inputkan juga relative permeability, ya, jadi kita siapkan relative permeability seperti ini. Oke, jadi that's why dalam mata kuliah reservoir simulation kita harus belajar juga relative permeability. Ya, relative permeability kita ada lecture-nya sendiri, ada kelasnya sendiri, topiknya sendiri untuk relative permeability, selain tentu saja properti reservoir dan properti fluida. Oke, dan di sini mungkin supaya lebih, ya nggak apa-apa ya, jadi untuk Cournot water saturation sebenarnya tidak make sense untuk 0, tapi untuk percontohan saja bisa kita pakai untuk saat ini. Atau mungkin supaya, ya untuk sementara ya, nanti kita bisa modifikasi belakangan. Production history untuk tangki kedua ini. Ya, untuk tangki kedua ini, production history-nya saya siapkan dari spreadsheet, dan saya taruh ke sini. Plot. Nah, seperti ini untuk tangki kedua. Jadi, di sini ada yang unik. Jadi, tekanan reservoir turun dari tahun 80 sampai tahun 84. Ya, tekanan reservoir turun. Kemudian naik lagi tekanan reservoir. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Dari mana gitu ya. Seperti itu. Mengapa tekanannya naik? Nah, di sini kita bisa menganalisis mengapa tekanan yang umumnya turun, tapi pada titik tertentu tekanan reservoir naik. Mungkin dia mendapatkan support dari aquifer. Mungkin. Ya, mungkin ketika tekanannya sudah turun sedemikian rupa, baru aquifernya mulai memberikan support water, memberikan charging pressure sehingga tekanan reservoirnya naik. Itu mungkin. Atau mungkin ada koneksi dari reservoir yang satu ke reservoir yang ini. Itu yang akan kita cek, itu yang akan kita buktikan apa sih yang terjadi ya. Tapi yang jelas, kenaikan tekanan reservoir, data yang warna hitam ini, adalah misteri yang harus kita solve. Oke, jadi seperti itu untuk tangki reservoir yang kedua. Validate, done. Nah, jadi kita sudah membuat model untuk tangki 1 dan tangki 2. Ya, tangki 1 dan tangki 2. Kalau tangki 1, tekanannya terus turun. Ya, terus turun. Tapi tangki 2, reservoir kedua, tekanannya rebound dia, naik lagi. Ini yang menjadi tanda tanya kenapa gitu ya. Dan untuk memodelkan itu, saya akan memodelkan konektivitas dari kedua reservoir ini. Oke, dan itu bisa kita lakukan dengan yang namanya transmissibility. Jadi di sini saya akan add trans, ya. Kemudian between tank 1 dengan tank 2, aliran bisa both direction, dari tangki 1 ke tangki 2 atau dari tangki 2 ke tangki 1, klik done. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi saya belum tahu pasti apa yang menyebabkan kedua reservoir ini, saya belum tahu pasti apakah benar mereka terkoneksi atau tidak. Tapi untuk memungkinkan terjadinya koneksi, saya modelkan dengan transmissibility. Jadi teman-teman bisa bayangkan, misalnya saya punya sebuah blok reservoir yang besar, dan kita bisa bagi dia menjadi barat dan timur, dan di antara kedua blok ini ada patahan. Ya, ada fault, ada patahan. Nah, seperti itu, ada sesar namanya. Nah, kita ingin tahu apakah patahan ini terkoneksi atau enggak. Apakah patahan ini sealing atau leaking. Kalau dia sealing, berarti tidak boleh ada aliran dari tangki 1 ke tangki 2 dan sebaliknya. Tapi kalau dia leak, berarti ada aliran dari tangki 1 ke tangki 2 dan sebaliknya. Oke, kemudian transmisibilitasnya misalnya 3, ya ini yang mencerminkan seberapa konektif
si transmissibility ini, atau patahan ini, atau barrier ini seberapa dia transmissible, mengizinkan terjadinya aliran. Oke, jadi seperti itu, kemudian kita validasi. Klik done. Nah, sampai sini kita sudah ready ya untuk melakukan history matching. History matching adalah fase berikutnya setelah kita lakukan data input semuanya, data produksi, data reservoir, data aquifer, data PVT. Setelah semuanya kita populate ke dalam model, kita insert, kita input, kita upload datanya ke model, sekarang tanda tanya, model ini representatif nggak dengan dunia nyata? Nah, supaya dia bisa representatif, kita harus lakukan history matching. Jadi kita matchingkan dengan data historical. Data historical yang sudah kita input adalah data produksi dan data tekanan. Oke, data produksi dan data tekanan. Nah, langsung kita masuk ke history matching, analytical method. Nah, jadi seperti ini ceritanya gitu ya. Jadi kita sekarang sedang melihat tangki kedua. Kita sedang melihat tangki kedua. Data-data tekanan reservoir tangki kedua adalah titik-titik ini. Oke, itu data aktual. Saat ini berwarna biru ini adalah model. Ya, model mengatakan harusnya profil tekanannya itu berwarna biru. Tapi data sebenarnya, data aktual menunjukkan tekanan reservoir itu harusnya yang titik-titik ini. Sekarang pertanyaannya matching atau enggak? Belum matching. Ya, masih off, pressure-nya masih off. Jadi kita bisa bilang model kita belum valid. Model kita belum matching dengan data sebenarnya. Dan kita perlu lakukan history matching, kita perlu lakukan yang namanya regresi. Jadi untuk itu saya pergi ke regression di sini. Nah, regression ini fungsinya adalah kita akan mengadjust satu atau lebih parameter supaya matching tercapai. Jadi kita sudah bahas itu di kuliah sebelumnya ya. Teman-teman bisa buka lagi apa itu history matching. History matching kita akan mengubah-ubah satu atau lebih parameter ya, mengubah satu atau lebih parameter supaya dia matching. Oke, supaya dia matching antara model dengan actual. Nah, kita untuk melakukan matching itu saya yes to all. Saya akan melakukan regresi ke semuanya dulu. Tapi kalau semuanya ini saya regresikan, saya adjust, saya history matchingkan, simulasi saya akan sangat-sangat lama. Karena terlalu banyak parameter yang harus dicek. Jadi saya tidak akan melakukan regresi di parameter-parameter yang saya sudah yakin. Ya, yang saya sudah yakin, saya nggak akan matchingkan. Nah, misalnya kita lihat. Tangki 1, oil in place, saya belum yakin, jadi saya regresikan, saya yes. Tangki 1, initial gas cap ratio, saya cukup yakin. Saya sudah melihat data log-nya, ya. Saya tahu bahwa rasionya 0,2, jadi saya tidak akan lakukan regresi. Saya no. Jadi dikunci 0,2. Kemudian outer inner radius ratio, saya belum yakin, jadi saya akan matchingkan. Dan kemudian reservoir radius, saya cukup pasti misalnya. Saya cukup pasti, saya lihat peta, saya lihat seismik, saya yakin reservoir radiusnya 13.500. Encroachment angle, saya belum pasti, saya yes. Reservoir thickness, saya pasti, saya no. Porositas, saya juga cukup yakin, saya punya core, saya punya log, saya tidak akan regresikan. Aquifer permeability, saya belum tahu pasti, jadi saya akan coba regresi. Nah, oil in place, saya akan regresikan. Kemudian gas cap ratio tidak. Sama juga ya, reservoir radius tidak. Reservoir thickness, porositas tidak. Aquifer permeability, ya saya akan regresikan. Transmissibility, saya akan regresikan. Ya, jadi ada sekian parameter yang akan saya coba regresikan supaya matching tercapai. Jadi kita ingat ya, bentuknya seperti ini, masih belum matching, sekarang saya akan matchingkan, tinggal tekan tombol calculate.
Nah, simulator akan mencoba mengadjust parameter ya. Parameternya itu akan di-adjust sedemikian sampai standar deviasinya paling kecil, sampai errornya paling kecil. Nah, tergantung dengan kekuatan komputer kita dan tergantung kepada kompleksitas model kita, history matching-nya bisa sangat lama. Apalagi kalau data awalnya ini sangat jauh dari solusi. Ya. Nah, di sini udah stop nih. Komputasinya udah stop dan simulator memberikan rekomendasi. Katanya oil in place bukan 250.000 tapi 256,068. Radiusnya, outer inner radius ratio-nya bukan 4 tapi 3,8. Encroachment angle bukan 180 tapi lebih cocok 177. Nah, jadi ini adalah best fit yang berwarna biru, rekomendasi dari simulator. Ya, dia mengatakan bahwa angkanya sebaiknya angka yang berwarna biru untuk memberikan matching yang terbaik. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita bisa mencek lagi, masuk akal nggak data yang diberikan oleh atau hasil regresi yang diberikan oleh simulator ini. Ya, kalau misalnya kita lihat oil in place, oke, masih dekat dengan tebakan awal saya 256. Radius rasionya oke, 3,8 masih oke. Encroachment angle 177 masih mendekati data input awal saya. Aquifer permeability, saya awalnya memprediksi 200, tapi menurut simulasi ternyata 300. Berarti beda 100 milidarcy. Oke, saya bisa terima misalnya. Kemudian oil in place tangki kedua ternyata 500.000. 512. Cukup jauh dengan tebakan awal saya 480. Nah, kita bisa berdiskusi lagi sama geologis. Simulasi saya mengatakan oil in place tangki kedua, reservoir kedua, itu harusnya 512. Setuju nggak? Cocok nggak dengan model statiknya? Cocok nggak dengan model reservoir perhitungan geologis? Kalau masih masuk akal, kita bisa mengizinkan 512. Ya, dan juga aquifer permeability dan transmissibility-nya 1,48. Kalau semuanya menurut kita sudah make sense, kita bisa klik done, kita lihat matching-nya menjadi lebih baik atau enggak. Ternyata masih belum terlalu matching juga. Ya, jadi di sini, tadi saya lupa tekan satu tombol ya. Nggak apa-apa. Harusnya tekan ini dulu. Ya. Nah, jadi saya mentransfer best fit ke input. Klik done. Nah, udah beres. Jadi sekarang setelah saya menerima semua rekomendasi dari simulator dan saya klik done, ternyata hasilnya bagus seperti ini. Oke. Jadi bisa dibilang history matching kita berhasil. Ya, kita mampu mematchingkan, model kita mampu dimatchingkan dengan data aktual, dan sekarang model kita representatif untuk kita pakai forecasting. Ya, dengan ini kita bisa menyelesaikan beberapa misteri. Misalnya, tadi awalnya saya tidak tahu pasti berapa kondisi atau berapa properti aquifer saya. Nah, jawabannya adalah di sini. Ini adalah properti-properti dari aquifer atau dari reservoir yang memberikan matching yang terbaik. Ya, jadi radiusnya 13.500, encroachment angle-nya 136, in place-nya 512, ini hasil yang sudah matching. Kita cek kualitas matching di tangki berikutnya, next tank, atau previous tank. Nah, ini tangki ke-1 sudah matching. Ya, tangki ke-1 matching, tangki kedua matching. Ya, jadi oil in place-nya 512, tangki kedua, tangki pertama oil in place-nya 256.000. Nah, sekarang sudah puas nih kita sebagai reservoir engineer, reservoir simulator sudah puas, model saya sudah matching. Kita bisa klik finish. Nah, udah finish, udah matching. Saya mau melakukan pemboran, saya mau melakukan water flood, water injection, enhanced oil recovery, saya bisa pakai model ini. Tapi bisa kita lihat lagi, kita cross check lagi,
history matching metode lain, misalnya graphical method. Nah, graphical method ini karena dia metode grafis agak lebih susah mencapai matchingnya. Tapi ada banyak metodenya, misalnya metode Havlena-Odeh. Seperti ini, ya kurang lebih sudah cukup matching lah. Walaupun tidak exactly the same, tidak exactly match, karena ini metodenya grafis, punya kelemahan dibandingkan metode analitik tadi. Kemudian metode seperti ini ya kurang lebih sudah bisa diterima matchingnya. Metode yang ketiga seperti ini. Metode yang keempat lebih baik matchingnya. Metode yang kelima seperti ini. Metode yang keenam tidak kita lakukan. Ya, jadi ada beberapa metode di dalam graphical method dan kurang lebih sudah memberikan matching yang cukup baik dengan graphical method. Ya, jadi ada analytical method, ada graphical method untuk matchingnya. Finish. Ya, ada analytical method, ada graphical method. Sekarang saya mau lihat drive mechanism.